Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Pada pertemuan ke-1, kalian telah belajar tentang mengidentifikasikan teks deskripsi. Coba, siapa yang masih ingat ciri umum cerita fantasi? Betul. Ciri umum cerita fantasi adalah 1. Ide ceritanya terbuka. Yang kedua, bersifat fiktif. Yang ketiga, bahasanya variatif dan ekspresif. Kemudian yang keempat, ceritanya ada keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Kelima, menggunakan latar yang dapat menembus ruang dan waktu. Dan yang keenam, tokoh memiliki keunikan atau kekuatan super. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat menyimpulkan tokoh dan latar cerita fantasi dengan benar. Selanjutnya, kalian dapat menyimpulkan urutan cerita fantasi dengan benar. Dan terakhir, kalian dapat menceritakan kembali isi cerita fantasi secara lisan, tulisan, dengan santun. Lalu, bagaimanakah cara menceritakan kembali isi cerita fantasi? Yang pertama, yang harus kalian lakukan adalah bacalah cerita fantasi tersebut dari awal sampai akhir berkali-kali supaya kita dapat memahami isi dari cerita tersebut. Yang kedua, catatlah tema, tokoh, penokohan, latar, dan amanat dari cerita fantasi yang kita baca. Yang ketiga, catatlah tahapan alur dalam ceritanya, mulai dari tahap orientasi, komplikasi, dan resolusi. Dan tahap selanjutnya, kalian bisa menceritakan kembali isi ceritanya dengan kalimat sendiri. Nah, sudah paham tentang bagaimana cara menyimpulkan isi dari cerita fantasi? Baiklah, untuk lebih pahamnya, silahkan kalian saksikan tayangan video atau boleh kalian baca cerita fantasi yang berjudul Anak Rembulan dalam buku paket bahasa Indonesia kelas 7 halaman 56 sampai dengan 57.
Kemudian kalian tentukan urutan kejadian yang dialami tokoh utama pada cerita tersebut. Yang kedua, bagaimanakah proses terjadinya peristiwa dalam cerita tersebut? Yang ketiga, siapakah tokoh dalam cerita yang dibaca? Lalu, bagaimanakah watak tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Yang keempat, apakah peristiwa tersebut bisa terjadi di dunia nyata? Tidak. Silahkan kalian jelaskan. Yang kelima, pesan apa yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita yang kalian baca? Nah, untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.